dengan Kepala Kesban dan tim kamu sampaikan. Yang pertama, kami menganggap itu gagal karena Pansel Kabupaten kerja sudah melebihi jadwal. Betul. Oke. Itu satu. Yang kedua, bicara adat ini, jangan asal cepet-cepet karena kepentingan politik. Ini provinsi baru. Kamu lihat orang-orang yang betul-betul... Yohan Wana merasa kecewa dengan hasil verifikasi bakal calon anggota MRP oleh tim pansel tingkat Kabupaten Nabire. Dengan hasil verifikasi bakal calon anggota MRP di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang diumumkan panitia seleksi di halaman kantor Kesbang Pol Kabupaten Nabire pada Jumat 19 Mei 2023, tepat pukul 13.33 waktu Indonesia Timur, para calon MRP yang mendaftarkan calon MRP salah satu perwakilan dari suku Wate merasa kecewa dengan hasil verifikasi yang dikeluarkan tidak jelas dan di luar dari aturan yang ada di dalam Pergub. Lanjut dikatakan Yohanes Wanaha kepada media, dirinya mengatakan bahwa saya salah satu calon yang mendaftarkan diri sebagai calon MRP sangat kecewa dengan hasil verifikasi yang dikeluarkan oleh Pansel. Ya, baik. Bapak sebagai salah satu calon anggota MRP, kira-kira tanggapan Bapak terhadap tim Pansel seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Yohan Wanaha, jabatan di adat suku Wate, Kepala Suku Kampung Oyehe. Saya berikan tanggapan melihat dinamika perekrutan calon MRP Provinsi Papua Tengah. Saya perlu menyampaikan bahwa ada kejanggalan yang terjadi di mana saya salah satu peserta yang mendaftarkan diri kemudian digugurkan tidak masuk dalam hasil pleno Pansel Kabupaten Nabire dengan tidak ada mendapat konfirmasi bahwa apakah kita digugurkan itu benar apa ada kesalahan administrasi, karena saya merasa bahwa administrasi yang diminta oleh Pansel sudah kami lengkapi secara keseluruhan dan kami mendaftarkan diri. Saya mendaftarkan diri itu tidak secara pribadi mendaftar, namun saya diantar oleh lembaga, dalam hal ini Badan Musyawarah Adat Suku Besar Wate selaku pemangku hak wilayah hak adat di Nabire, yang diantar langsung oleh Kepala Suku Besar Wate Bapak Alex Raiki dan Ketua Dewan Penasehat Adat Suku Besar Wate Bapak Daniel Mandiwa dan Sekretaris Umum Badan Musyawarah Suku Wate Kabupaten Nabire Bapak Otis Monei dan seluruh pengurus. Nah, ini sebuah bentuk bahwa wujud dari kelembagaan bahwa saya mendaftarkan diri atas rekomendasi dan dukungan dari lembaga adat suku Wate sebagai pemilik hak wilayah Kabupaten Nabire. Dalam seleksi ini saya dinyatakan gugur. Ini sangat membingungkan bagi saya, sehingga saya mempertanyakan kepada Pansel Kabupaten kira-kira mekanisme dan tahap apa yang dipakai sehingga kami yang lain, saya sendiri dinyatakan gugur. Karena ketika kami mendaftar, Sekretaris Pansel dalam hal ini Pak Akun Yawan menyampaikan bahwa dokumen kami diterima, persyaratan kami diterima, dan nanti akan ada tahapan selanjutnya itu ketika dokumen atau persyaratan kami itu diverifikasi kemudian ada kekurangan, pasti akan ada penyampaian untuk ada perbaikan-perbaikan. Namun kami menunggu di deadline waktu itu tidak ada konfirmasi, padahal nomor kontak kami sudah serahkan ke Pansel. Kemudian tahapan, beliau juga menyampaikan bahwa akan ada tahapan tertulis dan tahapan wawancara. Nah, ini pun juga tidak terlaksana. Kami menunggu, tidak ada jadwal. Nah, sementara secara keseluruhan yang kita tahu, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pansel Provinsi Papua Tengah, bahwa pada tanggal 15 itu penetapan daftar calon MRP, dan kemudian di tanggal 16 dan 17 itu sudah harus ada pleno penetapan
nama-nama calon yang akan diusulkan dari pansel kabupaten kepada provinsi, dan itu dilakukan oleh 7 kabupaten yang lain, ya, seperti di Timika dan Paniai dan beberapa kabupaten yang lain itu melakukan sesuai dengan jadwal. Nabire ini terjadi penundaan waktu. Saya mendapat konfirmasi dengan Kepala Kesbangpol Provinsi bahwa pansel Kabupaten Nabire itu menyurat kepada Kesbangpol Provinsi untuk meminta tambahan waktu kerja. Tambahan waktu itu diberikan selama 1 minggu dan diplenokan di hari Jumat tadi siang. Nah, di sini kami melihat bahwa yang pertama kesalahan pansel adalah sudah tidak bekerja sesuai dengan deadline waktu yang ditentukan oleh pansel provinsi Papua Tengah. Kemudian dilihat secara baik dan seksama bahwa calon MRP Provinsi Papua Tengah itu berdasarkan 4 kultur adat wilayah. Nah, dalam 4 kultur ini, kultur besar adalah kultur wilayah adat Mepago. Kemudian dalam Pergub menjelaskan bahwa sebagian wilayah adat Saireri, berarti itu adalah 6 suku besar yang mempunyai hak wilayah Nabire, dan 5 suku yang punya hak wilayah Nabire itu 6 suku pesisir dan kepulauan, karena bicara wilayah adat kultur. Sebagian wilayah adat Saireri, kemudian ada wilayah adat Bomberai yaitu Mimika, dan wilayah adat Mepago dan wilayah adat Lapago, sebagian wilayah adat Lapago. Nah, sehingga dari tahapan ini saya merasa sebagai calon anggota MRP dan juga sebagai kepala suku, saya merasa bahwa ada kejanggalan yang terjadi sehingga meminta kepada pansel Provinsi Papua untuk bisa mengambil alih dan memverifikasi kembali segala dokumen-dokumen persyaratan yang telah kami lengkapi. Kami lengkapi dokumen ini dengan mengeluarkan biaya besar, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi sesuai dengan permintaan pansel. Namun tidak ada konfirmasi untuk memverifikasi dan lain sebagainya, atau ada kekurangan dokumen, sehingga secara tahapan yang kami melihat bahwa ada pansel Kabupaten Nabire bekerja tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga kami menyampaikan bahwa pansel Provinsi Papua untuk bisa menelusuri dan mengambil alih proses ini untuk bisa memverifikasi kembali secara keseluruhan persyaratan-persyaratan yang telah didaftarkan oleh peserta calon anggota MRP yang sudah mendaftar. Nah, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kami juga menyampaikan rasa kekesalan kami sebagai pemilik hak wilayah Nabire, bahwa saya secara pribadi sudah mendukung pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Nabire, untuk seluruh proses pembangunan yang ada. Saya sebagai ketua tim pengadaan tanah Provinsi Papua Tengah, dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri dan penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ibu Ripka Haluk, saya menyatakan diri ketika permintaan pemerintah dari 75 hektar. Saya menyampaikan bahwa suku adat Wate menyerahkan lahan seluas 300 hektar. Nah, upaya-upaya dan kerja-kerja kami yang sangat luar biasa untuk mendukung pemerintah, sampai hari ini saya secara pribadi merasa tidak dihargai, sehingga ya apa kontribusi dan pikiran-pikiran yang kami berikan untuk pemerintah, mohon supaya ke depan bisa diperhatikan secara serius. Dan sekali lagi, kalau keterwakilan dari 6 suku ini kami tidak diakomodir secara baik dan adil, maka ya saya menyampaikan secara tegas bahwa kami akan melakukan aksi-aksi lain untuk tetap meminta pemerintah untuk bisa menjelaskan sebaik mungkin, sedetail mungkin untuk hak-hak kultur yang ada. Yang kedua,
pemerintah juga harus bisa memperhatikan ini provinsi baru. Kemudian kalau dari awal tahapan ini kita sudah salah, maka ke depan pasti akan salah terus. Dan adat ini tidak tahu menahu tentang bagaimana proses yang secara benar atau sesuai dengan prosedur yang pemerintah lakukan. Adat itu dia secara institusi itu dia punya keputusan dan kewenangannya secara tersendiri, sehingga memang bagian ini harus diperhatikan dan dilihat secara baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, dan saya selaku Kepala Suku Besar Wate akan secara efektif mengontrol kembali semua hak tanah milik adat yang dibawa atau dipakai oleh pemerintah Kabupaten Nabire, bahkan Provinsi Papua Tengah, yang belum ada persetujuan dari adat atau memanipulasi atau mungkin secara prosedur belum ada penyampaian dan mendapat persetujuan dari adat. Kami akan telusuri secara kembali kepada pemerintah untuk hak-hak adat itu diselesaikan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya minta dengan tegas kepada pengawas Pansel Kabupaten Nabire, pengawas Pansel MRP Provinsi Papua Tengah untuk bisa kembali dan melihat mekanisme-mekanisme yang terlewati, karena kami menganggap bahwa Pansel Kabupaten Nabire gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pansel untuk merekrut calon anggota MRP dari keterwakilan adat dan perempuan. Terima kasih, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam. Dirinya juga menambahkan bahwa Pansel tidak jujur dengan keputusan yang dikeluarkan oleh tim Pansel MRP Kabupaten Nabire. Jadi saya minta dengan hormat Pak Ketua Pansel ambil alih ini, batalkan hasil pleno Pansel Kabupaten Nabire. Demikian dari kami, Lensa Papua Tengah melaporkan.